Soal yang pertama, jelaskan definisi akidah secara etimologi dan terminologi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan atau suatu, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu, yang artinya mengokohkan, yaitu menetapkan, dan arabtu bikuah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji sebagai wujud keyakinan kepada Allah. Berakhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan tawakal dalam menghadapi masalah. Menjauhi syirik termasuk tidak percaya pada dukun atau hal-hal tahayul. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam ibadah dan hubungan sosial. Mendapat ketenangan jiwa karena berserah diri pada Allah dan percaya pada takdirnya. Yang terakhir, berbuat baik di masyarakat seperti jujur dalam bisnis, menghormati tetangga, dan membantu sesama. Yang kedua, jelaskan definisi akhlak secara etimologi dan terminologi, serta bedanya dengan etika dan moral. Jadi, akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari huluk, yang artinya tabiat, perangai, watak, atau tingkah laku. Secara istilah, sifat yang melekat dalam jiwa muncul secara spontan dari dalam diri tanpa perlu banyak pertimbangan, dan tercermin dalam perbuatan lahiriah, yaitu seperti jujur dan sabar. Selanjutnya, etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan. Secara istilah, ilmu tentang prinsip-prinsip baik dan buruk atau filsafat moral yang mengkaji perilaku manusia berdasarkan akal dan pemikiran rasional. Terakhir, moral berasal dari bahasa Latin, mores, artinya adat kebiasaan. Secara istilah, penentu baik buruknya suatu perbuatan atau kelakuan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti nilai sosial budaya. Perbedaan dari ketiga tadi yaitu akhlak standarnya baik buruk berdasarkan agama, berasal dari hati dan menjadi karakter. Etika, kajian filosofis tentang baik buruk bersifat rasional dan ilmiah. Terakhir, moral, norma yang disepakati masyarakat bersifat sosial dan budaya. Ketiga, uraikan hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran, sertakan beberapa ayat yang relevan dan makna umum dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min din, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idahaman fa kasawnal idahamalah mansuma asyanahu kolhan akhar fatabarakallahu anahu kolin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Keempat, jelaskan asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij dalam konteks akidah.
Khawarij merupakan aliran yang pertama muncul dalam khazanah sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan sifil pada abad ke-1 Hijriah atau ke-8 Masehi, yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij dapat diartikan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, meskipun awalnya Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap atau tahkim yang dijalankan Ali dan menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Selanjutnya, ciri-ciri ekstrimnya seperti mudah mengkafirkan, literal dalam memahami teks, rajin beribadah, tetapi keras, menganggap pemimpin berdosa sebagai kafir, pokok ajaran akidah mengkafirkan pelaku dosa besar, pemberontakan terhadap pemimpin yaitu tidak islami, wajib menghukum hanya pada literal Al-Quran, serta imam bisa dari siapa saja. Kelima, jelaskan sejarah dan pokok keyakinan Syiah dalam pengembangan teologi Islam, yaitu sejarah Syiah lahir setelah wafat Nabi karena sebagian umat meyakini bahwa Ali dan keturunannya adalah pemimpin yang sah. Peristiwa Karbala memperkuat identitas mereka, yaitu pokok keyakinan imamah, kepemimpinan, agama politik berada pada para imam dari Ahlul Bait. Tauhid, kenabian, keadilan, dan akhirat tetap ditemani seperti umat Islam lainnya. Para imam dianggap terjaga dari kesalahan besar, yaitu maksum. Peran dalam teologi seperti Syiah memperkaya Islam melalui kalam rasional, fikih Ja'fari, tradisi harus sendiri, dan pemikiran spiritual. Keenam, jelaskan pemikiran dasar aliran Mu'tazilah, terutama dalam penggunaan akal dalam memahami akidah, yaitu aliran Mu'tazilah. Muncul pada masa Daulah Umayyah. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah, yaitu memisahkan diri, merujuk pada tindakan Wasil bin Atha yang keluar dari majelis gurunya dikarenakan Hasan Basri karena perbedaan pendapat mengenai status pelaku dosa besar. Wasil berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada pada posisi di antara dua keadaan, bukan mukmin dan bukan kafir, yang kemudian dikenal sebagai al-manzilah bain al-manzilatain. Karena itu disebut Mu'tazil, ajarannya berkembang menjadi aliran Mu'tazilah. Ada 5 prinsip utama, yaitu yang pertama tauhid, menegaskan keesaan Allah secara murni. Mereka menyebut diri ahli tauhid. Al-adab adalah wajib berlaku adil dan mustahil berbuat zalim. Al-wa'ad dan al-wa'id, Allah wajib menepati janjinya bagi orang beriman dan ancamannya bagi orang kafir atau pelaku dosa. Al-manzilah bain al-manzilatain, pelaku dosa besar berstatus fasik. Selanjutnya amal ma'ruf, setiap mukmin wajib menegaskan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketujuh, uraikan pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan kontribusinya bagi teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Asy'ariyah yaitu yang pertama sifat Allah. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat, yaitu sifat 20. Sifat-sifat tersebut berada di luar zat Tuhan dan zat Tuhan itu sendiri. Seperti al-ilm, yaitu mengetahui, al-qudrah, kuasa, al-hayah, hidup, as-sama, mendengar, al-basar, melihat, dan lainnya. Kedua, kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk dalam arti baru dan diciptakan. Dengan demikian, Al-Quran bersifat qadim, yaitu tidak baru. Ketiga, melihat Allah di akhirat. Allah dapat dilihat di akhirat dengan mata karena Allah mempunyai wujud. Keempat, perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu diciptakan Allah. Kelima, antropomorfisme, yaitu Allah mempunyai mata, muka, dan tangan sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 1-4 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Akan tetapi, bagaimana bentuk Allah tidak dapat diketahui.
Selanjutnya, dosa besar. Orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keadilan Allah, yaitu Allah adalah pencipta seluruh alam. Dia memiliki kehendak mutlak atas ciptaannya. Kedelapan, uraikan pokok-pokok ajaran Maturidiyah beserta perbedaan dengan Asy'ariyah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah yaitu ada 3 dalil. Dalil perlawanan a'rad, yaitu alam selalu berubah seperti gerak, diam, baik, dan buruk. Yang berubah berarti baru, bukan qadim ya. Selanjutnya dalil terbatas, alam punya batas seperti benda, gerak, waktu yang terbatas, pasti diciptakan bukan kekal. Dalil kausalitas, alam tidak bisa menciptakan atau memperbaiki dirinya sendiri karena selalu berubah, pasti ada pencipta yang mengaturnya. Perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah yaitu dari metode berpikir. Maturidiyah lebih rasional, sedangkan Asy'ariyah lebih mengutamakan nas, akal dan wahyu. Maturidiyah juga akal dapat menilai baik buruk, sedangkan Asy'ariyah baik buruk ditentukan syariat perbuatan manusia. Maturidiyah, manusia lebih berperan dalam usaha, sedangkan Asy'ariyah, Allah menciptakan perbuatan, manusia hanya mengambil. Sifat Allah, perbedaan Maturidiyah yaitu dijelaskan secara rasional, sedangkan Asy'ariyah diterima tanpa membahas bagaimana melihat Allah. Keduanya bisa melihat Allah, sedangkan Maturidiyah dijelaskan secara rasional, Asy'ariyah tanpa bentuk dan tanpa cara keadilan Allah. Maturidiyah selaras dengan akal, Asy'ariyah kehendak Allah mutlak. Kesembilan, jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri seperti menjaga kehormatan, kebersihan, kesehatan, pikiran, dan akal. Bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri, menjauhi maksiat, menjaga perilaku dan martabat, tidak melakukan hal yang merendahkan diri. Kedua, menjaga kebersihan, membersihkan tubuh, pakaian, lingkungan, serta menjaga kebersihan hati dari sifat buruk. Ketiga, yaitu menjaga kesehatan, makan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan menjauhi hal yang berbahaya seperti narkoba ataupun rokok. Keempat, menjaga pikiran, berpikir positif, menghindari stres dan prasangka buruk, serta menghindari konten merusak. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menjaga akal, menuntut ilmu, berpikir kritis, dan menjauhi hal yang dapat merusak akal. Kesepuluh, jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat, lengkap dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada sesama dan masyarakat, yaitu seperti akhlak kepada sesama, yaitu dengan sopan dan ramah, mengucap salam, senyum, tidak memotong pembicaraan, saling menolong, yaitu dengan membantu yang kesulitan, mengantar yang sakit, amanah, menjaga barang titipan, tidak menyebar rahasia, tidak menyakiti dengan tidak mengejek, tidak bergosip, menjaga emosi, adil, tidak pilih kasih, membagi tugas secara objektif. Akhlak kepada masyarakat, menjaga kebersihan, yaitu seperti lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, ikut kerja bakti. Menghormati tetangga, menjaga ketenangan, peduli saat ada musibah, berpartisipasi sosial, yaitu seperti ikut gotong royong, donor darah, patuh aturan dengan taat rambu lalu lintas dan aturan publik. Yang terakhir yaitu adalah toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, dan pendapat. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.